Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah video rangkaian penguat instrumen menggunakan AltiSpice, di mana rangkaian ini kita akan membuat rangkaian HPF dan LPF. Nah, kita akan membuat rangkaian HPF terlebih dahulu. Rangkaian HPF itu yaitu rangkaian high pass filter, di mana kita akan membuat satu rangkaian kapasitor resistor atau rangkaian CR dan 3 rangkaian kapasitor resistor untuk tipe HPF pasif dan LPF pasif nanti. Nah, untuk yang pertama kita membuat yang satu rangkaian CR dulu. Untuk komponennya itu ada sumber tegangan atau voltage, kemudian ada kapasitor dan ada resistor. Kemudian kita tambahkan ground dan label net untuk menandakan bahwa itu merupakan tegangan keluar atau V output. Nah, kemudian kita atur besar ya, resistor 1 sebesar 30 kilo ohm. Kemudian sumber tegangannya kita atur sinusoidal, di mana DC-nya itu 0, amplitudenya 5, dan frekuensinya 0,1, dan kapasitornya itu sebesar 1 mili. Kemudian kita membuat rangkaian yang kedua, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian HPF pasif menggunakan 3 rangkaian CR atau kapasitor resistor. Nah, di rangkaian ini filter yang akan meloloskan batas ambang bawah adalah rangkaian yang HPF pasif 3 rangkaian kapasitor dan resistor ini. Untuk komponennya masih sama, menggunakan sumber tegangan, resistor, kapasitor, dan juga kita tambahkan ground. Dan kita atur besarnya dari masing-masing komponen. Untuk sumber tegangannya sama, sinusoidal. Kemudian kapasitornya sebesar 1 milifarad. Kemudian resistornya itu sebesar 30 kilo ohm. Kemudian kita tambahkan label net sebagai penanda bahwa itu adalah V output. Dan untuk menghitung frekuensi ambang batasnya atau HPF, itu kita menghitung menggunakan Excel, di mana nantinya itu hasilnya adalah 0,005308. Jadi apabila 0,1 lebih besar dari 0,05308, maka batasnya itu nanti akan diloloskan. Nah, setelah seperti ini kita dapat merunning dengan stop time-nya yang bervariasi 100 milisecond, dan kemudian ini adalah gambaran apabila kita sedang merunningnya. Terdapat grafik di sini. Grafik biru di sini merupakan grafik satu rangkaian HPF, kemudian grafik merah merupakan 3 rangkaian HPF, jadi amplitudenya itu lebih kecil. Nah, di sini HPF itu bekerja karena kurang dari ambang batas, sehingga sinyalnya itu terblok lebih besar. Kemudian untuk grafik yang hijau di sini merupakan sinyal input. Nah, apabila dirubah jadi 0,01, maka sinyalnya akan terblok. Di sini kita memvariasikan nilai frekuensinya sebesar 0,01 Hz. Apabila kita variasikan, maka grafiknya akan berubah seperti ini dan terdapat noise di awal. Nah, kemudian kita membuat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian LPF pasif atau low pass filter. Di sini kita sama membuat 2 rangkaian, itu ada satu rangkaian kapasitor resistor dan ada yang 3 rangkaian kapasitor resistor. Untuk komponennya sama seperti HPF, yaitu ada sumber tegangan atau voltage, kemudian ada resistor dan ada kapasitor, dan tidak lupa kita menambahkan ground supaya ketika di running tidak terjadi error. Kemudian kita mengatur besarnya. Kapasitor di sini sebesar 5,3 milifarad, kemudian voltage-nya itu offsetnya sebesar 0, amplitudenya 5, dan frekuensinya itu 20 Hz, dan kemudian resistornya itu sebesar 1 ohm. Kemudian untuk yang LPF 3 rangkaian kapasitor dan resistornya sama, menggunakan voltage, kemudian resistor, kemudian ada juga kapasitor. Nah, tidak lupa kita wiring atau menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya supaya masing-masing dari komponen itu terhubung
dan kita mendapatkan ground supaya nanti ketika di running tidak terjadi error. Kemudian kita mengatur besarnya voltage sama seperti tadi, nilainya sinusoidal. Kemudian resistornya itu sebesar 1 ohm. Kemudian kapasitornya itu sebesar 5,3 milifarad. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian dari LPF pasif. Lalu kita tambahkan label net untuk mengatur ini merupakan tegangan keluar 2 atau Vout 2. Kemudian kita beri nama menjadi LPF pasif. Kemudian setelah komponen sudah terpasang semua, maka kita dapat merunningnya dengan stop time 1 milisecond. Kemudian kita dapat menambahkan di sini label net untuk Vout 1. Kemudian kita dapat mengeceknya untuk mendapatkan grafik. Di sini kita mengecek Vout 1 dan Vout 2. Dan juga V input. Nah, yang grafik berwarna hijau merupakan tegangan input, grafik berwarna biru merupakan output dari satu rangkaian RC, kemudian grafik berwarna merah merupakan output dari 3 rangkaian RC. Nah, untuk grafik yang berwarna biru di amplitudenya 1,4 volt maka akan terblok, dan untuk grafik yang berwarna merah akan membloknya dengan lebih baik karena merupakan output dari 3 rangkaian RC. Nah, untuk rangkaian ketiga itu rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap menggunakan LT-Space. Jadi ada 2 buah metode elektroda 1 dan elektroda 2. Kemudian kedua elektroda ini masuk ke dalam penguat non-inverting. Jadi misalnya dari studi kasus elektroda 1 sinyalnya adalah DC. DC-nya itu 0, amplitudenya 1 mV dan frekuensinya itu sebesar 20 Hz, yang bertujuan untuk membuat rangkaian ini memperkuat sinyal-sinyal yang kecil pada elektroda 2, itu amplitudenya 2 mV, kemudian selisihnya 1 mV masuk ke rangkaian non-inverting. Nah, untuk perbandingan R input dan RF di sini adalah 1:9. Jadi penguatnya itu 9/1 ditambah 1, yang artinya akan terjadi penguatan sebanyak 10 kali penguatan pada elektroda 2 yang outputnya itu sebesar 20 mV. Nah, rangkaian op-amp subtraktor sinyal kedua akan dikurangi sinyal pertama setelah dikuatkan. Awal dari 2 mV itu menjadi 20 mV. Jadi nanti akan masuk ke elektroda 2. Sedangkan pada elektroda 1 dari 1 mV menjadi 10 mV. Nah, HPF-nya itu menggunakan 3 rangkaian. HPF tipenya itu aktif, jadi masuk ke penguat non-inverting yang akan mengalami penguatan kembali secara 10 kali lagi, ataupun 9 dibagi 1 ditambah 1. Jadi terdapat 10 kali penguatan. Nah, jadi ini merupakan grafik dari rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Nah, untuk keluaran HPF aktif itu seharusnya itu menjadi 100 mV. HPF aktif terjadi penurunan namun dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non-inverting. Jadi awalnya 100 mV tapi menjadi 1 volt gitu. Nah, setelah itu masuk ke dalam sistem level sektor. Nah, kemudian akan digeserkan ke sisi awalnya. Nah, jadi di sini akan digeserkan ke sisi awalnya agar dari yang awal mulanya itu positif akan menjadi negatif. Nah, ketika dimasukkan ke level sektor itu, maka akan terjadi pergeseran menjadi positif. Jadi keluaran level sektor ini akan 2 kali dari masuknya. Nah, setelah pengecekan seperti ini, sinyal outputnya itu 1 mV dan elektroda 2 itu 2 mV. Penguatan elektroda 1 dan elektroda 2 itu yang dikuatkan 10 kali output subtraktor 10 mV. Jadi ada penguat inverting, kemudian masuk ke pengurangan, 2 sinyal masuk ke HPF untuk memfilter, kemudian dikuatkan lagi 10.000 kali penguatan, kemudian terjadi penurunan. Nah, kemudian LPF itu berfungsi untuk memblok sinyal atas dari rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap ini.
Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Di sini telah terdapat gambaran grafik-grafiknya, grafik-grafik dari rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap ini. Jadi nanti terdapat penguatan kembali sebesar 10 kali penguatan. Karena di sini berdasarkan studi kasus itu yaitu 9 dibagi 1 ditambah 1. Jadi terdapat 10 kali penguatan pada rangkaian penguat instrumentasi ini. Nah, kemudian kita membuat rangkaian desain dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis operational amplifier menggunakan LT-Spice. Jadi untuk komponen utamanya di sini itu terdapat komponen AD633, karena tidak ada maka kita ganti dengan menggunakan komponen DIP yang punya 8 pin. Jadi DIP 8. Kemudian kita menggunakan komponen utama yang lain yaitu op-amp LT 1057. Nah, untuk komponen yang lain itu ada resistor dan kapasitor. Nah, di sini kita menggunakan resistor dan kapasitor, juga komponen op-amp yang lain, juga ground. Kemudian kita menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya supaya masing-masing komponen itu terhubung. Dan kita tambahkan ground di sini supaya tidak terjadi error pada saat kita merunningnya nanti. Jadi di sini kita mewiringnya, menghubungkan antara komponen satu dengan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian kita tambahkan sumber tegangan di sini. Ada V1, V2 dan V3. Nah, kemudian jika seluruh komponen sudah terhubung, maka kita dapat merunningnya di sini. Kita running seperti biasa dengan 100 milisecond, dengan stop time itu 100 milisecond. Start up. Nah, ini merupakan grafik dari desain dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis operational amplifier menggunakan LT-Spice. Kemudian kita mengecek sinyal X, Y, dan Z tersebut, yaitu sinyal X, Y, dan Z. Untuk sinyal grafik X itu berwarna hijau, Y berwarna biru, dan Z berwarna merah. Jadi ini adalah grafik X, Y berwarna hijau. Tinggal mengklik bagian VX-nya. Kemudian yang berwarna biru merupakan grafik Y, sinyal Y, dan yang berwarna merah merupakan sinyal Z. Kurang lebih seperti itu untuk grafik sinyal X, Y, dan sinyal Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.